itu sekitar hak asasi manusia. Tapi di antara kalian pasti tentunya udah tahu ya kan apa itu hak asasi manusia. Kalau menurut Darji Darmudi Harjo, hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak dasar yang sudah dibawa atau dimiliki oleh setiap orang dari dia lahir. Nah, hak asasi manusia juga diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dari hak dasar itu bakalan menjadi hak-hak yang mengikuti nanti hak-hak yang lainnya juga seperti itu. Nah, habis itu banyak banget contoh-contoh pelanggaran HAM juga di Indonesia. Kayak contohnya aku ambil contoh satu aja. Itu ada di daerah Kalimantan. Itu terjadi korbannya itu seorang laki-laki, pelakunya seorang wanita yang tidak jauh dan tidak lain itu adalah suami istri. Ya, memang sudah terjadi dan sering kali terjadi. Jadi pada kompas.com itu pada tanggal 2 ini baru diupload dari Kompasnya. Peristiwa itu terjadi karena seorang suami yang nyuekin, ya bahasanya nyuekin istrinya. Jadi pada akhirnya si istrinya itu kesel dong sama si suaminya. Nah, menurut hak asasi manusia ini tuh udah salah kan? Sudah salah, ya salah banget. Karena kenapa? Mungkin ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, tetapi tidak dibicarakan dengan baik-baik dan dengan bijak. Lalu bagaimana semestinya? Semestinya itu dibicarakan dengan baik-baik, kemudian mencari solusinya dengan bertukar pikiran, berbicara dengan hati yang dingin, kepala dingin gitu kan. Jangan mengutamakan emosi. Nah, pada akhirnya si suami itu udah nyuekin si istrinya selama beberapa minggu. Akhirnya si istrinya juga udah kesel. Akhirnya dia ngeliat tuh benda tajam di dapur. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembunuhan. Jadi si istrinya itu khilaf ya teman-teman, khilaf. Istrinya khilaf. Jadi menurut aku atau menurut saya itu upaya pemerintah itu dalam menangani atau menegakkan hak asasi manusia itu sudah tepat ya teman-teman ya. Tetapi memang kadang masyarakatnya saja yang belum mengaplikasikannya dengan baik. Nah, sedangkan upaya dari saya sendiri itu kita itu harus mematuhi instrumen-instrumen atau instruksi dari pemerintah mengenai hak asasi manusia, kemudian melaksanakan hak asasi yang dimiliki seperti itu, terus menghormati hak orang lain. Itu harus menghormatin orang itu dulu. Jadi orang itu juga bakalan otomatis menghormatin kita secara tidak langsung ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan tutur kata kita kepada orang lain. Itu juga memang bisa saja terjadi memicu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penculikan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan norma. Bahkan memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti itu. Nah, nanti kita bakalan lihat ilustrasinya bagaimana sih pelanggaran HAM itu dapat terjadi. Kita lihat nanti ya. Selain yang udah dijelasin tadi sama aku, HAM juga merupakan upaya mengokohkan tujuan pendidikan nasional. Jadi perlu juga ya diajarkan mengenai HAM di kalangan pendidikan gitu. Jadi segitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf banget karena saya juga masih belajar sebagai seorang mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.